harta benda yang saudara miliki, ya. Itu semua adalah barang yang semu, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena semuanya ini akan binasa. Semuanya ini akan binasa. Semuanya ini akan hilang. Semuanya ini akan tertinggal. Nah, yang nyata itu sesungguhnya apa? Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Waktunya sudah sangat begitu singkat, ya. Berbagai keadaan telah kita lihat di depan kita, ya. Kita tidak bisa menghitung hitungan di dalam sesuai dengan yang tertulis dengan hitungan angka manusia, ya. Apalagi tentang yang dikatakan 1 masa, 2 masa, 3 masa, kita tidak tahu. 1 masa itu berbicara apa? Berbicara tahunkah? Berbicara minggukah? Berbicara bulankah? Tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Namun hendaklah kita kiranya bersiap-siap akan masa-masa yang kita hadapi ke depan. Hanya kita berdoa dan berpengharapan kepada Elohim agar kiranya kita dibawanya sebelum masa cawan murka itu dinyatakan, ya. Dan kita tetap berdoa agar Dia menyelamatkan umat kudusnya, ya, sebelum kegeraman kemurkaannya dinyatakan atas seluruh penjuru bumi. Masa kesusahan akan tetap kita hadapi, dan ini telah dimulai, ya. Tidak ada waktu lagi, ya, untuk tidak berpengertian dan berpengetahuan. Tadi saya diberkati dengan ayat firman yang mengatakan, kalau Elohim, ya, dengan hikmatlah Dia menyatakan dasar daripada bumi ini, ya. Dengan pengertian Dia menjadikan langit. Dengan pengetahuan Dia menjadikan samudra raya dan air yang menjadi sumber kehidupan. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu penting untuk kita miliki. Sebab dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuanlah maka kita akan melihat segala keadaan. Dan kita akan mengenal segala keadaan. Dan kita pun akan mengetahui tipu daya serta siasat-siasat daripada si jahat. Tanpa hikmat kita akan dibutakan, ya. Tanpa pengertian dan tanpa pengetahuan maka kita akan ketinggalan, ya. Itu pentingnya bagi kita untuk benar-benar diam dan bersekutu di hadapan Elohim, ya. Itu pentingnya bagi kita untuk benar-benar berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Berikan waktumu sepenuhnya untuk memuji dan memuliakan Elohim agar hikmat, pengetahuan, dan pengertian itu ditaruhkan kepadamu. Biarlah engkau menyimak segala apa yang kau dengar. Biarlah engkau menyimak, saudara menyimak segala apa yang saudara baca. Wasadahu ka iradaha ka in halahasadahu nenahan halahasana. Elohim berfirman, jawaban dari segala kehidupan kita akan kita ketahui dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, ya. Tanpa adanya pengertian, tanpa adanya pengetahuan, maka kita akan binasa. Di sini pentingnya kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak hanya memikirkan perut, tetapi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Cari dahulu perkara-perkara sorga, ya. Sesungguhnya semua akan ditambahkan kepadamu dan kepada saya, kepada kita semua. Cari dahulu kerajaan Elohim. Bukan mencari kerajaan di bumi ini, bukan mencari apa yang ada di dalam bumi ini. Tanpa disadari banyak orang mencari kerajaan di bumi, mencari kenamaan di bumi. Mereka bersusah payah, ya. Bersusah payah hanya untuk apa yang binasa. Sementara di saat kita mencari kerajaan Elohim, maka kehidupan keselamatan diberikan kepada kita. Bukan hanya itu saja, ya.
Saya juga tadi diberkati dengan satu ayat yang mengatakan penghargaan di hadapan Elohim. Ya. Jadi sesungguhnya di dalam ketaatan kesetiaan kita, di saat kita mencari dahulu kerajaan Elohim, ya, semua akan ditambahkan kepada kita. Ya. Baik kehidupan kita akan dipelihara olehnya. Dia yang akan memelihara makan minum kita, ya. Dia yang akan memelihara segala kebutuhan keperluan hidup kita. Di dalam apa? Tetap kita bekerja, ya. Namun banyak orang bekerja, mereka disusahkan. Tetapi orang yang berpaut dan berpadanan kepada Elohim, ya, mereka bekerja dan mereka akan tercukupkan. Sebab berkat-berkat mereka akan dipelihara dan dijaga oleh Elohim, ya. Jadi jangan cari dahulu kerajaan dunia ini dan segala keadaannya. Karena semua ini adalah sesuatu yang semu. Bumi ini sekalipun engkau bisa melihatnya, ya. Bumi ini sekalipun, ya, dengan mata jasmani engkau bisa melihat, engkau bisa menyentuhnya, ya. Nah, seperti mic ini lah dulu, ya. Ini saya lihat, ini saya bisa pegang, ya, saya bisa menyentuhnya. Tetapi ini adalah barang yang semu. Kenapa saya katakan ini adalah barang yang semu? Sama seperti harta benda yang saudara miliki, ya. Itu semua adalah barang yang semu, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena semuanya ini akan binasa. Semuanya ini akan binasa. Semuanya ini akan hilang. Semuanya ini akan tertinggal. Nah, yang nyata itu sesungguhnya apa? Kekekalan. Itu yang nyata. Walau saat ini kita belum melihatnya. Tetapi percayalah walau tidak melihat. Itulah hal kerajaan sorga. Percaya walau tidak melihat. Oleh karena itu saudara terkasih, perlu kesadaran penuh untuk menyadari di saat engkau bekerja keras, di saat saudara meraih segala prestasi, ya, meraih segala cita-cita, meraih segala impian, apakah yang akan engkau dapatkan? Apakah itu barang yang bisa membawa keselamatan bagimu? Ya. Bahkan di saat malapetaka ada di hadapan kita, apakah harta bendamu bisa menyelamatkanmu? Tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa. Tetapi apa yang bisa menyelamatkanmu di akhir zaman? Ya. Hanya iman, percaya, dan segala perbuatanmu, ya, di dalam imanmu. Itu yang bisa menyelamatkanmu. Engkau beriman teguh kepada Dia sebagai Yahusua, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan engkau melakukan segala firman-firman-Nya. Itulah yang akan menyelamatkanmu. Ya. Jadi di saat engkau meraih yang namanya harta, ya, itu hanya pencapaian-pencapaian, ya, yang hanya membuatmu dipandang oleh dunia. Itu hanya membuatmu mencari perkenanan dunia. Tetapi alangkah indahnya di saat engkau mencapai itu, tetapi pencapaianmu kepada Elohim, ya, pengenalan akan Elohim lebih besar, ya. Jadi ini segala sesuatu sudah di hadapan kita, ya. Jadi sadarlah, hai putri Sion, kembalilah, berserulah kepadanya. Mari kita doakan juga Israel saat ini, ya. Jadi sebenarnya di saat Elohim menyatakan untuk menaikkan pujian ini, bahkan membuat judul Putri Sion kembalilah, ya, ini berbicara Israel dan siapa kita, sebab kita adalah Israel di hadapan Elohim, yang artinya, ya, orang-orang
yang telah dibawa keluar dari masa perbudakan akan segala dosa. Saudara dan saya adalah Israel di hadapan Elohim, ya. Dan terkhusus saudara-saudara kita yang saat ini ada di Israel sana, ya. Kesusahan demi kesusahan akan terjadi, dan ini sesungguhnya telah dinubuatkan, telah disampaikan, ya. Sesungguhnya karena apa? Karena pemberontakan, karena kekerasan hati setiap umat manusia, ya. Kita buka dulu dari Yesaya pasal yang pertama. Yesaya pasal yang pertama. Ini nubuat tentang Yehuda dan Yerusalem, pengaduan tentang bangsa yang tidak setia. Ini ada rayap yang mengganggu. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Elohim berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Nah, kalau kita lihat di kehidupan sekarang, apakah ini sudah berlalu atau masih ada? Atau bahkan semakin besar? Sesungguhnya kejahatan-kejahatan umat manusia semakin besar di hadapan Elohim. Karena apa? Karena kebenaran telah dinyatakan ke dalam dunia. Terang telah dinyatakan ke dalam dunia. Di masa Yesaya, Tuhan Yehoshua belum datang, ya. Dan kejahatan itu sangat besar. Tetapi melihat kejahatan manusia, melihat manusia yang semakin syarat dengan dosa, Dia pun datang untuk menyelamatkan umat manusia dari segala dosa, agar umat manusia bangkit berdiri dan tidak berbuat dosa lagi, ya. Dan memperoleh kesempatan untuk kelayakan masuk ke dalam kerajaan surga. Namun apa yang terjadi? Apakah yang dikatakan di sini? Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Apakah ini sudah selesai? Apakah ini sudah berhenti di saat teguran-teguran dinyatakan saat itu? Tidak. Yang ada tetap berjalan. Bahkan, ya, di hari-hari terakhir ini, kejahatan demi kejahatan pun semakin besar, ya. Anak-anak yang dibesarkan dan diasuh oleh Elohim memberontak terhadap Dia. Coba saudara bayangkan, di saat anak saudara berontak terhadap saudara, betapa sakit hati ini. Terlebih Elohim yang telah menjadikan manusia dari debu tanah, ya, membentuknya, memberikannya nafas kehidupan. Tetapi apa yang dilakukan? Berontak kepada Dia. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Apakah saudara mengenal Elohim? Koreksi dirimu. Lihat dirimu, apakah benar-benar engkau memiliki pengenalan akan Elohim? Karena di saat engkau memiliki pengenalan Elohim, maka hatimu benar-benar berpaut dan berpadanan dengan Elohim. Tidak berulang-ulang lagi engkau melakukan kesalahan, ya. Namun tetap berjuang,
tetapi jangan berulang. Ya, harus lepas. Harus berjuang melepaskan segala kedengkian. Harus berjuang melepaskan segala keirian. Dan itu harus lepas. Jangan berulang. Waktu Elohim sampaikan hal ini, ya, anakku sampaikan kepada mereka, berjuanglah, jangan berulang. Nah, waktu disampaikan seperti itu, langsung hati ini tersentak. Ya, benar ya. Apa yang Elohim sampaikan, berjuang jangan berulang, katanya. Ya, untuk apa kita berjuang terus berjuang? Kalau ditanya, Bu, kapan nih? Ya, untuk menghilangkan kepahitannya. Ya, masih berjuang, Bu. Kapan menghilangkan kekecewaannya? Ya, masih berjuang, Bu. Sampai kapan berjuangnya? Sampai Tuhan datang. Ya. Sampai Yahusua menyatakan diri, ya, di awan-awan dengan para malaikatnya. Yang ada saudara apa? Di dalam perjuangan saudara tertinggal, habis berjuang terus, ya, namun tidak berusaha untuk membuangnya. Berjuang jangan berulang. Kalau hari ini engkau menyadari ada roh kekesalan atau kekecewaan dalam hatimu, buang itu. Ya, lawan itu. Ya, harus lolos dan harus menang. Ya. Oke, kita kembali lagi. Ya. Betapa berdukanya hati Elohim menyampaikan hal ini. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Apakah saudara memahaminya? Ya. Ini sebenarnya udah ngeri sekali ya. Saya pernah dengar khotbah dari seorang hamba Elohim. Ya. Apa yang dikatakan? Anjing lebih berakhlak daripada manusia, katanya. Ya. Anjing lebih punya hati daripada manusia. Anjing lebih setia daripada manusia, katanya. Kalau dipikir-pikir, ya jangan pula semua manusia, ya kan? Saudara dan saya ya harus lolos dari situ. Pernah nggak pelihara anjing? Ya. Saya dari anak gadis sering pelihara anjing dan sampai sekarang pun ada anjing saya, ya. Nah, anjing ini sangat setia kepada tuannya. Bahkan berapa cerita yang kita dengar, ya, di mana anjing itu pun sangat berduka di saat tuannya telah tiada. Ya. Beberapa hari lalu saya dikirimi video. Ada seorang orang tua yang memelihara seekor anjing, ya, dan anjing ini dipungut dari jalanan. Nah, kemudian rumah mereka terbakar. Jadi ini masih rumah kumuh, ya. Rumah ini terbakar. Nah, sehingga ya penghuni-penghuni daripada rumah tersebut dibawa ke rumah sakit karena ada yang korban, termasuk si pemilik anjing ini, ya. Dan dia pun ada luka-luka di dalam tubuhnya yang harus membawa dia untuk dirawat, ya. Dan anjingnya tetap ada di puing-puing reruntuhan bekas bakaran daripada rumah itu. Dia tidak mau bergeser dari sana, dia terus di sana sementara tuannya masih dirawat, ya. Dan banyak orang yang menyorot ini, akhirnya anjing itu pun anjing ini dipanggil, dia tidak mau. Nah, akhirnya mereka menemukan siapa pemilik anjing ini dan pemiliknya ada di rumah sakit, ya. Mereka pun memancingnya, membawa sebuah box besar, meletakkan baju si pemilik di dalam kandang itu supaya dia mencium aromanya dan masuk, dan dia pun masuk, ya. Nah, waktu dibawa ke pemeliharaan ternak, ya, dia tidak mau makan, ya, dia terus bersedih, ya. Nah, hingga akhirnya jadi si tuannya ini belum bisa keluar dari rumah sakit, ya. Nah, hingga akhirnya dibawakan ke kandangnya topi dan dompet si pemilik ini, dan dia pun mau makan, ya. Sampai akhirnya mereka bertemu. Betapa setianya anjing itu kepada tuannya.
seberapa setiakah saudara kepada Tuhan saudara, yaitu Elohim itu, dibandingkan anjing tersebut? Ya. Apakah engkau tetap setia di saat suka dan duka dalam kehidupanmu diizinkan terjadi? Ya, tetaplah setia. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap setia. Ya. Nah, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Jadi anak-anak di zaman ini, apakah semakin banyak baik kelakuannya? Sudah semakin buruk ya. Di zaman ini saja anak-anak pun sudah berlaku buruk ya. Terlebih di zaman ini dengan adanya gadget-gadget itu ya, berlaku buruk. Bahkan bisa di luar kontrol mereka melakukan sesuatu yang jahat, pengaruh daripada gadget. Makanya sekali lagi saya sampaikan kepada orang tua ya, jangan berikan anakmu racun. Saya katakan gadget itu adalah racun yang akan merasuki pikiran dan hati anak-anakmu, sehingga mereka akan berontak kepada orang tua dan kasih mereka pun akan semakin dingin ya. Penggenapan daripada firman telah dinyatakan ya, melalui perkembangan teknologi ya. Melalui perkembangan teknologi ini, pemisahan pun semakin dinyatakan oleh si jahat. Karena si jahat akan masuk melalui apa? Perkembangan zaman. Ya. Coba lihat. Apakah engkau memberikan kasih kepada anakmu oleh karena kesibukanmu, oleh karena engkau tidak mau diganggu, karena engkau pun harus pakai gadget ya, sehingga engkau pun memberikan gadget kepada anakmu, sama-sama tenggelam, sama-sama tersesat kalian ya. Sama-sama tertipu kalian itu. Saya katakan ya, dengan tegas dan dengan lantang saya katakan, saudara tertipu dan saudara masuk ke dalam jerat yang diciptakan oleh si jahat ya, untuk memisahkan hubunganmu kepada Elohim. Karena apa? Ya. Seberapa besar niatmu untuk membuka gadget daripada niatmu untuk menyembah Elohim ya. Seberapa banyak waktu yang engkau harus berikan untuk melihat-lihat video Instagram segala macam daripada apa? Bersekutu kepada Elohim. Ayo dicek ya. Banyak orang tua apalagi laki-laki ya, karena game sehingga apa? Tidak menyatakan kasih kepada istri dan anak ya. Tidak satu dua kita dengarkan, bahkan mereka sampai tega menganiaya istrinya ya. Tega menganiaya istrinya oleh karena apa? Si gadget-gadget ini tadi. Mohon maaf, ini baterainya low. Ke sana nggak bisa. Haleluya. Jadi gadget-gadget ini salah satu alat yang dipakai juga oleh si jahat untuk memisahkan saudara, memecah hubungan ya. Nah, merusak hubungan, baik hubungan antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua ya, umat manusia dengan Elohim. Kenali siasat
yang diciptakan oleh si jahat melalui teknologi-teknologi yang ada di hadapan kita. Karena kelak nanti ya, tanda bilangan juga akan mereka nyatakan dengan mereka menyiasati saudara melalui apa? Teknologi juga. Jadi jangan terkecoh ya. Kenali, miliki hikmat, miliki pengetahuan, pengertian, dan miliki pengetahuan ya. Kalau kita sudah memiliki ketiga hal ini, hikmat, pengertian, dan pengetahuan, maka kita tidak akan tertipu daya dengan apa yang ada di hadapan kita, sehingga kita pun tidak terjerat untuk masuk ke dalam tanda bilangan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kepada saudara-saudara saya sampaikan ya, kalaupun gadget harus engkau pakai, handphone harus engkau pakai itu sesuai dengan standar yang Elohim telah ajarkan kepadamu ya. Pergunakan itu untuk apa yang kamu butuhkan, dan semua itu biarlah kiranya untuk kemuliaan Elohim. Amin ya. Jangan berikan kepada anak-anakmu ya. Jangan punya alasan kalau saya nggak kasih begini-begini. Jangan mau diatur oleh iblis ya. Iblislah yang mengaturmu ya. Saya berani dengan tegas mengatakan ini ya. Kenapa? Karena saya tahu spiritnya ini, rahasianya ini di alam roh ya. Iblislah yang engkau turuti di saat engkau memberikan gadget kepada anak-anakmu ya. Anak-anak yang belum seusianya mampu untuk mempergunakannya ya. Jadi jangan ya. Oke, lanjut. Mereka meninggalkan Elohim, menista yang maha kudus, Elohim Israel, dan berpaling membelakangi dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Dan ini bahkan kelak akan terjadi ya, dan sedang terjadi. Perhatikan ya. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Elohim semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jadi sekiranya tidak ada orang yang tersisa di tempat itu yang hatinya masih berpaut kepada Elohim, maka kota itu pun akan ditunggang balikan ya, dihancurkan seperti Sodom Gomora. Hanya karena apa? Pemberontakan mereka kepada Elohim ya. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Benar sekali ya. Dengarlah firman Elohim, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Elohim kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Elohim, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak aku sukai. Di sini dikatakan bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ya. Beberapa minggu lalu saya menjelaskan tentang persembahan. Ya. Jadi ada seorang ibu bertanya ya, tentang persepuluhan. Ini salah satu daripada persembahan juga ya. Nah, jadi kalau saudara menyimak yang saya sampaikan tentang persepuluhan, bukan saya melarang saudara memberikannya ya. Tetapi tetap saya ingatkan, jangan pula kita berkanjeng kepada mimpi dan penglihatan ya. Karena katanya ada
tulisan di buku karena ada seorang yang mengajarkan tidak memberi persepuluhan sehingga ada yang melihat dia di neraka, ya. Nah, jangan kita berkancang kepada itu, kita berkancang kepada firman Elohim. Nah, saya sedikit jelaskan, ya. Bagaimana ketaatan akan firman Elohim, ya. Bukan saya katakan persembahan persepuluhan itu dihapuskan, ya. Saya tidak katakan demikian. Tetapi orang yang berpadanan kepada Elohim, mereka akan melakukan apa yang difirmankan, ya. Nah, hanya di sini saya mau sampaikan, apa sih motivasi orang-orang yang menyerukan untuk memberikan persepuluhan, dan apa juga motivasi orang-orang yang memberikan persepuluhan. Ini harus diketahui. Apakah motivasi seorang hamba yang katanya hamba Elohim menyerukan persepuluhan tanpa dia sadari, ya, dia hanya memikirkan apa? Jumlah rupiahnya, ya. Hanya memikirkan uang masuk saja. Itu, jadi motivasinya ini yang perlu diperhatikan, ya. Seorang yang menyerukan supaya jemaatnya memberikan persepuluhan, tetapi motivasinya untuk apa? Supaya banyak pemasukan. Ini motivasi yang salah, ya. Dan seorang yang memberikan persepuluhan, ya, dia memberikannya dengan motivasi supaya dia diberkati, dijauhkan dari belalang-belalang pelahap. Hanya itu saja motivasinya. Ini juga salah, ya. Nah, bagi si penyeru untuk memberitakan persepuluhan, saya sarankan, ya, jemaat yang tahu kebenaran, ya, mereka pun akan melakukan apa yang pantas mereka lakukan, apa yang tidak, ya. Dan jemaat-jemaat yang memberikan persepuluhan untuk pekerjaan perbendaharaan di rumah Elohim, untuk pekerjaan pelayanan Elohim, ya. Di sini pun saya sampaikan, lakukan itu ketaatanmu, ya, sebagai pelaku firman, bukan semata-mata supaya kamu diberkati. Itu tanpa saudara sadari. Saudara memberikan itu hanya untuk apa? Ya, kepentingan diri sendiri. Jadi apakah itu berkenan? Tidak. Makanya dikatakan, ya, pertobatanlah yang terlebih penting, ya. Nah, karena kalau kita hanya membahas persepuluhan ini, jangan salah, masih banyak persembahan-persembahan yang diwajibkan di sini, ya. Ada persembahan nasar, ada persembahan apa lagi, korban ini, korban itu, banyak, bukan hanya persepuluhan, ya. Dan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Jangan di saat saudara menyatakan satu contoh persepuluhan, ya. Itu di mana? Di perjanjian lama toh. Nah, bagaimana dengan binatang haram? Saya akan tetap kembalikan ke sana. Nah, kalau binatang haram ini selalu dikatakan, bukankah itu melalui penglihatan Petrus telah dikuduskan? Mana ada cerita seperti itu? Penglihatan Petrus tidak ada hubungannya dengan binatang haram yang dilarang untuk menjadi kita makan, tidak ada. Itu memiliki pengertian yang sangat dalam, di mana arti yang sesungguhnya Elohim mau setiap kita yang sudah menerima Dia sebagai Yehoshua Tuhan dan Juru Selamat, ya, yang sudah hidup di dalam Dia, kita melayani semua orang tanpa membeda-bedakan dan jangan merendahkan umat Elohim. Makanya perikopnya itu harus dibaca di Kisah Para Rasul 10. Dan itu penglihatan dikatakan Petrus bertanya-tanya dalam hati, apa kiranya arti daripada penglihatan itu. Jadi ada artinya, ya. Masa iya sih Tuhan melarang, terus Tuhan Elohim perintahkan lagi untuk dibisahkan. Nah, ya. Jadi ada lagi dibicarakan tentang binatang haram, itu kan di perjanjian lama. Terus saya tanya, lah, persepuluhan emang di mana? Apakah ada di perjanjian baru dikatakan berikan persepuluhanmu? Di perjanjian lama lah itu dinyatakan, ya, supaya kita memberikan 1/10 dari apa yang kita hasilkan, ya. Saat itu mereka hantarkan kemana? Ke Yerusalem. Ya, jikalau kotamu jauh dari sana katanya, bahkan itu disuruh untuk diuangkan, yang nantinya sampai di Yerusalem, ya, mereka akan memberi korban-korban. Dan mereka dikatakan membawa persepuluhan ini dan makan di Bait Elohim dengan apa? Persepuluhan ini juga, ya, yang diberikan kepada Lewi diberikan juga kepada fakir miskin. Banyak fungsinya.
perkaranya. Apakah yang katanya hamba Elohim yang menyerukan persepuluhan sudah mempraktekkan ini semua? Sudahkah mengajak para fakir miskin dan janda-janda ya untuk makan, memakan apa yang dibawakan oleh jemaat-jemaat sebagai persembahan persepuluhan itu? Ada enggak? Ya. Nah, adakah saudara yang telah memberikan persepuluhan itu murni mempersembahkan kepada Elohim, atau hanya sebatas kekhawatiran hidup? Supaya berkatku dilindungi, supaya berkatku dijagain, supaya dijauhkan binatang-binatang pelahap. Itu adalah janji Elohim. Ya. Tetapi kita melakukannya hanya untuk ketaatan sebagai umat Elohim. Ya. Nah, jadi itu tertulis di Perjanjian Lama. Bukan di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru apa yang dikatakan tentang persepuluhan? Ya. Celakalah hai engkau orang-orang munafik, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, persepuluhan selasi, adas manis, jintan kau berikan, tetapi hal-hal terpenting dari hukum Taurat engkau abaikan. Jadi katanya persepuluhan diberikan, ya, tapi hal-hal terpenting dari hukum Taurat diabaikan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Surat Petrus yang pertama, 1 Petrus pasal 1. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa,
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Satu Petrus pasal 2. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka,
tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwamu. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.